Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, klaster 2L akan menjelaskan mengenai aplikasi pemesanan online. Saya sebagai moderator Maisa Faulia dengan PM 2004-50593 dan rekan saya Nuri Yuniar dengan NPM 202431500582. Kenalkan, nama saya Muhammad Barik Akmal dengan NPM 2024-315-00-615. Perkenalkan, nama saya Lexisnia dengan NPM 2024-3150-0595. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Putra dengan NPM 2024-3150-509. baik. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai import modul Python. Pada bagian pertama program, kami mengimport 3 modul utama. Modul pertama adalah trinket yang digunakan untuk membuat tampilan tatap muka pengguna atau GUI. Kami memanggilnya dengan inisial TK agar penulisannya lebih ringkas dan cepat. Modul kedua merupakan message box yang juga bagian dari trinket yang fungsinya adalah untuk menampilkan kotak dialog, peringatan atau notifikasi. Modul ini kami pakai untuk memberitahu pengguna apakah pesanan sudah berhasil disimpan atau belum. Lalu yang ketiga yaitu modul datetime, yaitu modul bawaan Python yang kami gunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saat aplikasi dijalankan, sehingga proses pemesanan bisa terekam secara real time. Selanjutnya kami membuat 2 struktur data utama. Pertama ada list yang kami beri nama menu. List ini berisi beberapa item makanan dan setiap item makanan disimpan dalam bentuk dictionary. Masing-masing dictionary memiliki 3 atribut, yaitu ID sebagai identitas menu, nama sebagai nama makanannya, dan harga. Dengan struktur data seperti ini, kami bisa dengan mudah mengakses atau menampilkan data makanan berdasarkan ID-nya. Struktur data kedua adalah list kosong bernama pesanan yang akan menyimpan semua makanan yang dipilih oleh user saat aplikasi dijalankan. Di bagian 3, kami membuat fungsi file, fungsi menyimpan ke file, data pesanan ke dalam file teks. Nama fungsinya adalah simpanan pesanan ke file. Di dalam fungsi ini, kami menggunakan perulangan for untuk membaca setiap item pesanan, kemudian menuliskannya ke dalam file bernama pesanan.txt. File ini akan berisikan daftar makanan yang dipesan serta harga masing-masing. Setelah itu, kami menghitung total harganya dan menuliskan juga ke file. Sebagai umpan balik, kami memunculkan message box agar pengguna tahu bahwa pesanan ini berhasil disimpan. Fungsi ini penting karena berfungsi sebagai output data yang bisa dicek kembali di kemudian hari. Fungsi keempat adalah hitung garis bawah total. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung total harga dari seluruh pesanan yang telah dimasukkan oleh user. Caranya dengan menjumlahkan harga dari setiap item dengan list pesanan menggunakan fungsi bawaan sum. Kami menggunakan list compression untuk mengekstrak harga dari setiap item dictionary. Fungsi ini nanti akan digunakan saat menampilkan total harga maupun saat menyimpan data ke file. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tambah pesanan yang berfungsi untuk menambahkan makanan ke dalam list pesanan. Fungsi ini akan dijalankan ke user menekankan tombol menu tertentu. Di dalamnya terdapat perulangan for untuk mencari item menu yang sesuai dengan ID yang dikirim dari tombol. Jika ID-nya cocok, maka item tersebut ditambahkan ke dalam list pesanan. Selain itu, item juga langsung ditampilkan ke dalam list layar agar pengguna tahu makanan apa saja sudah mereka pesan.
Terakhir, fungsi ini akan membantu agar total harga diperbarui. Baik, dan selanjutnya yaitu fungsi update total. Fungsi ini memiliki tugas untuk memperbarui tampilan total harga di layar aplikasi. Fungsi ini memanggil fungsi hitung total, lalu mengunggah isi label yang menampilkan total harga. Jadi setiap kali user menambahkan makanan, totalnya akan langsung berubah secara otomatis tanpa perlu meng-refresh manual. Selanjutnya ada fungsi keluar. Fungsi ini akan dijalankan ketika user menekan tombol keluar di aplikasi. Sebelum keluar, aplikasi akan menyimpan pesanan ke dalam file terlebih dahulu sehingga tidak ada data yang hilang. Setelah data disimpan, aplikasi akan ditutup dengan perintah root-destroy. Fungsi ini berguna agar aplikasi keluar dengan aman dan data tetap tersimpan. Di bagian ke-8, kami membuat jendela utama GUI dengan memanggil pk.tk. Kemudian saya beri judul jendela menggunakan metode title. Jendela ini adalah menjadi wadah semua komponen aplikasi seperti tombol table dan list box yang akan ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya, kami menampilkan menu makanan ke layar dalam bentuk tombol. Di sini kami menggunakan rulangan for untuk membaca setiap item menu. Setiap menu ditampilkan dalam bentuk tombol dengan nama dan harga makanan. Ketika tombol ditekan, fungsi tambah garis bawah pesanan akan dipanggil dan menu akan masuk ke daftar pesanan. Kami menggunakan lambda untuk memastikan ID dari setiap menu tetap terhubung dengan tombol yang sesuai. Selanjutnya ada list box dan label total. Di bagian ini kami menampilkan komponen-komponen yang menunjukkan pesanan user. Kami menambahkan label pesanan Anda di atas list box agar user tahu di mana daftar pesanan akan muncul. Kemudian kami membuat list box yang digunakan untuk menampilkan semua makanan yang telah dipilih. Di bawahnya kami menggunakan label lain untuk menunjukkan total harga yang diperbarui seiring user menambahkan pesanan. Berikutnya, kami menambahkan dua tombol tambahan di bawah aplikasi. Tombol pertama adalah simpan pesanan yang akan langsung menjalankan fungsi simpan garis bawah pesanan, garis bawah ke, garis bawah file saat ditekan. Tombol kedua adalah keluar yang akan menyimpan pesanan dan menutup aplikasi. Dengan adanya dua tombol ini, user bisa memilih untuk menyimpan pesanan secara manual atau otomatis saat keluar. Selanjutnya, kami menambahkan satu label tambahan yang menampilkan waktu dan tanggal saat aplikasi dibuka. Kami menggunakan fungsi strip time dari modul datetime untuk mengubah format waktu menjadi lebih mudah dibaca. Informasi ini berguna untuk mencatat kapan pemesanan dilakukan. Dan terakhir, kami menuliskan root main loop untuk menjalankan aplikasi Thinker. Perintah ini penting karena tanpa itu semua komponen GUI tidak akan ditampilkan. Dengan memanggil main loop, aplikasi akan terus berjalan dan menunggu aksi dari user seperti klik tombol atau menutup aplikasi. Dan ini adalah hasil yang kami buat sistem pemesanan online sederhana. Di sini sebagai contohnya, kami membuat 3 menu makanan yaitu nasi goreng seharga 20.000, mie ayam 20.000, dan ayam geprek 18.000. Dan misalkan jika ada yang ingin membeli 2 nasi goreng,
mie ayam 1 dan mie ayam 18.000. Dan misalkan jika ada yang ingin membeli 2 nasi goreng, 1 mie ayam, dan 1 ayam geprek, maka sudah ada langsung total seluruh pesanan. Setelah itu langsung simpan pesanan, maka pesanan berhasil disimpan. Setelah Tuhan dan ini sudah memenuhi semua syarat teknis. Sudah menggunakan 2 struktur yaitu list dan worksheet. Kami juga melakukan input output file menggunakan bawaan Python yaitu datetime, menerapkan logika pengambilan keputusan, membuat perulangan, dan membangun fungsi buatan sendiri. Selain itu, kami juga menggunakan antarmuka yang interaktif, sehingga program ini tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah dipahami user. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.